karena melihat lambang ini? Lambang ini merupakan lambang Tentara Nasional Indonesia yang siap berperang demi menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi jika kalian melihat lambang ini, kalian tidak boleh memerangi mereka, karena ini merupakan lambang palang merah yang menjadi petugas medis dalam medan perang. Mereka dilindungi secara undang-undang dan menyerang mereka termasuk ke dalam kejahatan perang. Setiap lambang mempunyai makna dan fungsinya tersendiri, sama seperti lambang unsur atau lambang atom kimia. Para kimiawan memberi lambang tertentu untuk membedakan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain. Dan untuk meringkas penulisan, unsur dan senyawa diberi lambang. Lambang unsur disebut juga sebagai lambang atom, sedangkan lambang senyawa disebut rumus kimia. Untuk lebih tahu tentang perkembangan lambang unsur dan fungsinya, silahkan pelajari lengkap pada video berikut. Pada zaman alkimia, para ilmuwan sudah mulai memberikan lambang unsur untuk unsur-unsur kimia tertentu. Tetapi seiring dengan ditemukannya berbagai unsur kimia lain, maka John Dalton mengemukakan gagasan dengan membuat lambang unsur dengan menggunakan lingkaran sebagai dasarnya. Akan tetapi sistem pemberian lambang ini juga dianggap kurang praktis, sehingga pada tahun 1813 seorang ahli kimia Swedia yang bernama Johannes Jacob Berzelius membuat lambang unsur yang lebih sederhana dan digunakan sebagai dasar penulisan lambang unsur hingga sekarang. Lambang Berzelius diturunkan dari nama unsur dalam bahasa Latin atau dalam bahasa Yunani. Melalui notasi atom atau lambang unsur kimia, kita bisa mengetahui beberapa informasi tentang unsur kimia tersebut, mulai dari massa atomnya yang merupakan jumlah proton dan neutron, kemudian nomor atomnya yang disimbolkan Z. Nah, nomor atom ini sama dengan jumlah proton dan juga sama dengan jumlah elektron pada atom netral. Lambang atom atau lambang unsur tentu saja berbeda dengan lambang ion, karena pada ion sudah terdapat muatan positif dan negatif, dan tentu saja jumlah elektronnya berbeda. Nah, untuk lambang ion silahkan perhatikan pada video berikut, dan agar kalian lebih memahami tentang lambang atom dan lambang ion, silahkan pahami contoh soal berikut dan pembahasannya. Contoh soal yang pertama, tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron pada atom 2656 Fe atau besi. Sebelum menjawab soal ini, kita harus mengingat kembali notasi unsur A, Z, X, di mana di soal kita lihat bahwa A-nya atau nomor massanya adalah 56 dan Z-nya atau nomor atomnya adalah 26. Untuk jumlah protonnya sama dengan Z, yaitu 26. Sedangkan untuk jumlah elektronnya P sama dengan Z, sehingga E juga sama dengan Z sama dengan 26, karena ini adalah atom netral. Untuk jumlah neutronnya langsung kurangkan N sama dengan A kurang Z, 56 dikurang 26 sama dengan 30. Contoh soal yang kedua, ion Fe3+. Nah, di sini untuk memudahkan kalian menentukan yang mana A yang mana Z, selalu ingat bahwa A selalu lebih besar dari Z, nomor massa lebih besar dari nomor atom, sehingga kita langsung ke protonnya. Untuk proton selalu sama dengan Z, jadi jika Z-nya 26, protonnya otomatis juga 26. Untuk jumlah elektron di sini sedikit berbeda karena ini adalah ion positif, sehingga jumlah elektron sama dengan E sama dengan P, jumlah protonnya dikurangi dengan Q. Q ini adalah muatannya.
Jadi diperoleh 26 kurang 3 sama dengan 23. Sedangkan untuk jumlah neutronnya sama, N sama dengan A dikurang Z, 56 dikurang 26 sama dengan 30. Untuk contoh soal nomor 3, atom oksigen, selalu ingat bahwa nomor massa atau A selalu lebih besar dari nomor atom atau Z, sehingga kita bisa menentukan jumlah protonnya, ambil yang lebih kecil antara 16 dengan 8 lebih kecil, jadi jumlah protonnya sama dengan 8. Sedangkan untuk jumlah elektronnya sama dengan protonnya karena ini atom netral. Jadi jumlah elektronnya sama dengan 8. Sedangkan untuk jumlah neutronnya selalu ingat bahwa rumusnya nomor massa dikurangi dengan nomor atom. 16 dikurang 8 sama dengan 8. Contoh soal yang terakhir, 16 8O2-, hati-hati saat menentukan jumlah elektronnya. Sedangkan untuk menentukan nomor massa dan nomor atomnya, aturan yang digunakan masih sama. Nomor massa umumnya lebih besar dari nomor atom. Antara 16 dengan 8, 16 yang lebih besar sehingga nomor massanya adalah 16 dan nomor atomnya 8. Untuk jumlah proton, ingat jumlah proton selalu sama dengan nomor atom sehingga diperoleh 8. Nah, di jumlah elektron hati-hati. Di sini muatannya ada 2. Jadi jumlah elektronnya jumlah proton ditambah dengan 2 sesuai dengan jumlah muatan atau elektron yang ditangkap. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Sedangkan untuk jumlah neutron caranya masih sama. N sama dengan jumlah A dikurangi dengan Z. 16 dikurang 8 sama dengan 8. Nah, itu tadi pembahasan materi kita tentang notasi atom dan notasi ion. Silahkan kerjakan latihan berikut agar kalian lebih memahami tentang materi ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.